Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang interface, bahkan kita juga sudah mencoba bagaimana mengimplementasikan interface dalam bahasa Java. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari kuliah struktur data dan pemrograman lanjut, yaitu tentang pengenalan struktur data dan algoritma. Jadi kuliah-kuliah sebelumnya hanya menyediakan fondasi bagi kamu untuk bisa memahami materi-materi yang ada di struktur data. Nah, di sini kita akan membahas apa itu struktur data dan hubungannya dengan algoritma. Tapi terlebih dahulu saya akan coba memberikan sebuah studi kasus. Jadi misalkan kamu memiliki dua buah aplikasi kontak yang ada di HP kamu, aplikasi A dan aplikasi B. Nah, misalkan kamu baru menginstal kedua aplikasi ini, jadi belum ada data sama sekali. Nah, kalau kita coba bandingkan dari sisi performa atau kinerja kedua aplikasi ini, terlihat sama ya dalam operasi penambahan kontak, pencarian kontak, maupun penghapusan kontak. Identik ya, kinerjanya identik. Nah, namun setelah bertambahnya data, misalkan setelah 10.000 data di kontak HP kamu, ternyata ada perubahan yang sangat signifikan. Aplikasi A tidak jauh berbeda kinerjanya ketika kita baru menginstal ya. Jadi penambahannya hanya sekitar 1 detik. Sementara aplikasi B itu penambahannya jauh lebih lama. Jadi misalkan untuk menambahkan kontak baru saja butuh waktu 1 menit. Untuk melakukan pencarian butuh waktu 3 menit. Untuk mendelete itu butuh waktu 4 menit. Nah, kalau kita coba lihat dari kedua aplikasi ini, ya jelas kita bisa menyimpulkan aplikasi A jauh lebih baik daripada aplikasi B. Dan lebih jauh lagi, aplikasi A pasti banyak yang download dan menginstal dibanding aplikasi B. Nah, sebagai seorang pengembang aplikasi, kita juga ingin bahwa aplikasi yang kita bangun itu bisa memiliki fitur-fitur yang diinginkan oleh user dan juga memiliki efisiensi yang bagus. Karena bayangkan saja kalau kamu mengembangkan sebuah aplikasi, fitur-fiturnya lengkap, tetapi dari sisi kinerjanya tidak sesuai dengan harapan dari pengguna. Maka daripada itu, kita perlu nih melihat apa sih yang sebenarnya menyebabkan perbedaan efisiensi dari aplikasi, ya. Nah, misalkan gini, saya punya dua buah data ya. Pertama, data yang tidak terurut, kemudian data yang terurut. Nah, jika saya tanyakan kepada kamu, manakah lebih cepat mencari data yang terurut apa data yang tidak terurut? Jawabannya tentu data yang terurut. Nah, kemudian saya tanyakan lagi, bagaimana cara yang paling cepat untuk mencari data yang terurut gitu ya. Misalkan saya ingin mencari angka 7. Nah, kalau saya melakukan pencariannya satu persatu, artinya dibandingkan dari setiap elemen, misalnya gini, apakah ini sama dengan 7? Bukan, pindah lagi. Apakah sama dengan 7? Sampai akhirnya saya menemukan angka 7. Nah, bandingkan dengan cara yang seperti ini. Jadi misalnya saya ingin mencari angka 7, kemudian saya mulainya tidak dari pangkal sini ya, tetapi saya mulainya dari tengahnya. Jadi misalkan tengahnya tuh di sini. Karena datanya sudah terurut, saya bisa bandingkan seperti ini. Apakah 4 itu lebih kecil dari 7? Ya, berarti kalau iya, saya akan mengignore data yang sebelah sini kan, karena nggak mungkin ada angka 7 sebelah sini. Jadi saya hanya fokus di sebelah kanan saya. Kemudian di sebelah kanan pun saya akan mulai dari tengahnya gitu ya, dari sini lagi. Apakah ini sama dengan 7? Bukan. Kemudian apakah lebih kecil dari 7? Ya, berarti saya akan ignore lagi yang sini. Saya akan abaikan gitu ya. Dan kemudian akan pindah ke sini karena
hanya ada satu elemen, kemudian saya mulai lagi perbandingannya. Kemudian saya tanyakan apakah sama dengan 7? Oh iya, sama dengan 7. Maka saya bisa dengan mudah menemukan angka 7 hanya 3 kali perbandingan ya. Perbandingan pertama, perbandingan kedua, dan perbandingan ketiga. Tetapi kalau saya mulai membandingkannya dari pangkal, satu persatu, apakah sama dengan 7? Tidak. Pindah lagi, apakah sama dengan 7? Tidak. Paling sedikit saya akan membandingkan 6 kali. Jauh lebih lama dibandingkan cara yang kedua. Gitu ya. Makanya ada dua hal yang menjadi penentu dari efisiensi sebuah program atau aplikasi. Yang pertama adalah bagaimana data itu disusun, data itu diorganize, dan yang kedua adalah bagaimana cara yang kita lakukan untuk memanipulasi data. Nah, kata-kata memanipulasi ini bisa kita artikan sebagai bagaimana cara mencari data, bagaimana cara kita mengurutkan data, bagaimana cara kita misalnya mengembalikan sebuah data ketika dicari, atau mendelete sebuah data, gitu ya. Jadi dua hal inilah yang menjadi faktor penentu efisiensi dari sebuah program. Jadi kalau kita coba ringkaskan, program yang efisien itu memiliki struktur data yang tepat dan juga memiliki algoritma yang efisien. Nah, kita lihat apa itu struktur data. Kalau secara definisi, struktur data adalah bagaimana atau susunan data yang terdapat dalam komputer atau memori atau disk. Kemudian algoritma adalah cara yang digunakan untuk memanipulasi atau mengoperasikan data-data dengan struktur tertentu. Jadi mudah-mudahan tidak membingungkan definisinya ya. Nah, kita coba lihat contoh-contohnya ya. Nah, struktur data yang akan kita bahas pada kuliah kali ini ya, ada banyak sekali contohnya. Ada linked list, ada queue, ada stack, ada graph, ada heap, ada tree, ada binary search tree. Tapi sebelumnya juga ada array ya di sini. Ada array di sini. Nah, untuk algoritmanya misalnya algoritma pengurutan dan algoritma pencarian. Ya. Jadi mudah-mudahan pembahasan tadi bisa membantu kamu memahami pentingnya kuliah ini. Jadi intinya kuliah ini mengajarkan bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah solusi aplikasi yang efisien, yang kinerjanya itu tidak banyak berubah seiring dengan bertambahnya data. Ya, itu penting sekali. Baik, cukup untuk materi kali ini dan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang array.